Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Santiago dari jurusan Sistem Informasi Sistemik 1 Kendari. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai tugas query menampilkan data karyawan dan yang lainnya. Sebelumnya saya ingin menerangkan bahwa di sini saya mereaction video yang telah saya buat sebelumnya di laptop saya yang satunya, karena kan di laptop saya yang satunya itu tidak ada aplikasi merekam layar. Nah, jadi untuk ini saya mengambil solusi untuk mengerjakannya di laptop sebelumnya, dan untuk merekam layar saya menggunakan laptop yang lain. Jadi di sini saya cukup menjelaskan saja query yang saya masukkan. Baik, kita langsung saja. Database yang digunakan adalah database penggajian, dan tabelnya terdiri dari 3 tabel: absensi, jabatan, dan karyawan. Terus pertanyaan pertama adalah tampilkan data karyawan berdasarkan golongan. Pertama-tama kita select bintang from karyawan untuk menampilkan data yang berada dalam karyawan. Berikutnya kita langsung menampilkan data karyawan berdasarkan golongan. Select nama karyawan, bisa juga sebenarnya bintang untuk mewakili semua, tapi di sini saya hanya memunculkan field kolom atau kolom nama karyawan dan golongan. From karyawan, order by golongan. Nah, dan yang muncul adalah ini. Order by golongan itu artinya select nama karyawan, artinya kita menampilkan nama karyawan dan golongan karyawan yang diurut. Order by itu maksudnya mengurut data dari yang terkecil sampai terbesar. Dan kita menyebutkan kolom apa yang akan diurut. Kita menyebutkan adalah, karena di sini pertanyaannya ada tampilkan data karyawan berdasarkan golongan, jadi kita menyusun data itu dari tabel golongan. Maka dari itu order by golongan, dan yang muncul adalah 2A, 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 2B, 2B. Nah, itu maksud dari query order by, menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar. Sebenarnya bisa juga ascending dan descending, cuman kan di sini sama aja untuk menampilkan yang terkecil sampai terbesar, kecuali sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil kita bisa menggunakan order by golongan descending maksudnya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tampilkan data karyawan berdasarkan nama, jabatan, dan gaji. Nah, setelah itu kita tampilkan data karyawan berdasarkan nama, jabatan, dan gaji. Nama, jabatan. Nah, di sini kita akan menampilkan nama karyawan, jabatannya, dan gajinya. Kira-kira seperti itu. Kita akan menampilkan dulu tabel jabatan. Nah, itu jabatan. Terus select nama karyawan, koma, nama jabatan, koma, gaji, GTPP, gaji ya. From karyawan join jabatan using ID jabatan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa kenapa kita menggunakan join. Yang pertama adalah karena pertanyaannya adalah tampilkan data karyawan berdasarkan nama, jabatan, dan gaji. Nah, di tabel jabatan itu hanya terdapat ID jabatan saja, terus nama jabatannya dan gajinya. Sementara nama karyawannya tidak ada. Nah, untuk mengakalinya atau untuk menampilkan field tersebut, maka kita menggunakan join. Kita sebutkan dulu nama karyawan, select nama karyawan, nama jabatannya apa, gajinya berapa, dan dia dari tabel mana. Misalkan
nama karyawan itu berasal dari tabel karyawan, maka kita sebutkan from karyawan. Join artinya dia menggabungkan dua tabel. Nah, seperti itu. Join tabel jabatan. Yang ini barusan kita tampilkan tadi. Join tabel jabatan using ID jabatan. Maksudnya using di sini adalah dia menyebutkan berdasarkan query yang berelasi primary key dan origin key yang berelasi. Seperti itu. Nah, ID jabatan di tabel jabatan itu sebagai primary key. Terus ID jabatan yang berada pada tabel karyawan itu adalah origin key, jadi berhubungan. Nah, kenapa menggunakan using? Kenapa bukan menggunakan jabatan on? ID jabatan sama dengan ID jabatan? Karena di sini kuncinya atau origin key atau primary key itu sama fieldnya, ID jabatan dan ID jabatan. Jika ia menggunakan field yang berbeda, misalkan di tabel karyawan dia menggunakan ID jabatan, terus di tabel jabatan dia menggunakan kode jabatan, maka kita menggunakan on, bukan using. On ID jabatan sama dengan kode jabatan. Terus enter. Kalau misalkan dia berbeda, ini nama kata kuncinya, nama primary key dan primary key-nya. Tapi kan di sini posisinya adalah sama, jadi kita menggunakan using ID jabatan. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikut tampilannya, nama karyawannya, nama jabatannya, dan gajinya berapa. Seperti itu ya. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Tampilkan data karyawan yang alpha berdasarkan tanggal. Nah, kita tampilkan dulu tabel absensinya. From absensi. Nah, ini dia tabel absensinya. Di sini yang dalam tabel absensi terdapat hanya ID absensinya, terus NIP karyawannya, kehadirannya, waktu keluar sama tanggal absensinya. Nah, yang diminta adalah kita akan menampilkan data karyawan yang alpha berdasarkan tanggal. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan join lagi ya. Kita join dua tabel, yaitu tabel karyawan dan absensi. Tabel absensi. Select nama karyawan. Nama karyawan ini berasal dari tabel karyawan ya. Jadi sebentar kita join. Kehadirannya berasal dari tabel absensi. Terus tanggal absensinya. From karyawan join. Join absensi, karena yang kita gunakan adalah karyawan dan absensi, jadi kita join ke absensi menggabungkan dua tabel. Nah, ini salah sebenarnya, ID jabatan salah karena pada tabel absensi tidak ada kolom jabatan. Nah, jadi kayak sepertinya ini akan error. Karena kita menggunakan using ID jabatan. Sementara penggunaan using itu jika field kolomnya itu sama tabel yang satu ke tabel yang lainnya. Nah, sementara ini tidak sama. Di tabel karyawan itu, di tabel absensi itu tidak ada ID jabatan ya, ada hanya ID absensi. Jadi ini salah. Kita skip saja ya, ini salah. Berikut tampilan. Nah, salah. ID jabatan from clause unknown column. Artinya kolom ID jabatan itu tidak ada sebenarnya. Jadi yang betul adalah kita harus menggantinya menjadi NIP. Nah, karena ini digabungkan adalah karyawan, terdapat field NIP, dan di tabel absensi juga terdapat kolom NIP. Makanya kita menggunakan using. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan on ID jabatan sama dengan NIP. Sebenarnya, tapi itu mungkin lebih ribet. Ini yang lebih simpelnya. Karena kita disuruh menampilkan jumlah yang alpha ya, jadi kita where, kita menggunakan query dan menggunakan boolean n ya, artinya kita akan menampilkan karyawan yang alpha dan tanggal absensinya itu kapan. Makanya tanggal ada n untuk menampilkan dua kata kunci. Nah, ini yang alpha karena kita menyebutkan pada tanggal absensi itu tanggal 25 bulan 1 2021
maka yang muncul hanya Jian. Pada tabel absensi, Jian itu Jian tanggal 21, tanggal 25 absen dia pada tanggal 25. NIP-nya adalah 19/18/019/11. Nah, karena kita menggunakan pencarian tersebut alpha dan yang tanggal absensinya itu tanggal 25 dan dia hanya memunculkan Jian saja. Seperti itu. Ini kita menggunakan yang lain, kita hanya mencari data. Nah, ini kita hanya mencari data yang alpha saja. Jadi kenapa dia menampilkan 3? Karena kita menggunakan query pencarian, kata kunci pencarian yang adalah dimana kehadirannya adalah alpha. Di sini yang alpha adalah ada 3 orang. Sesuai di tabel absensi itu ada 3 kali kehadiran, itu ada tabel kolom kehadiran itu ada 3 kali 3 orang yang alpha. Jadi yang muncul juga hanya 3 karena berdasarkan kehadiran alpha. Jadi muncul 3 orang. Jian, Sinta, dan Daya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya, nomor 4. Tampilkan jumlah hadir satu karyawan. Artinya kita disuruh menampilkan satu karyawan saja. Jumlah hadirnya dalam sebulan. Nah, select nama karyawan, kehadiran. Di sini kita menggunakan lagi join untuk menggabungkan tabel karyawan dan absensi. Where kehadiran alpha dan tanggal absensinya itu antara. Nah, di sini sebenarnya tidak sesuai dengan pertanyaan karena saya hanya mencoba query yang di atas tadi. Sebenarnya ini untuk query select nama karyawan ini, kehadiran, tanggal absensi from karyawan, join absensi using NIP, where kehadiran alpha, and tanggal absensi between di antara 21. Ini untuk soal nomor 3. Bisa juga kita tampilkan seperti ini. Tampilkan data karyawan berdasarkan alpha ya, tanggal tersebut. Karena kita menyebutkan tanggal 20. Oh, ini salah sebenarnya. Bukan salah sih sebenarnya, cuman start tanggal 27-nya seharusnya di sini tanggal 25 ya. Sorry. Tapi dia tetap akan memunculkan bagi yang alpha pada tanggal tersebut, tanggal 27. Dan statusnya kehadirannya itu alpha. Sebenarnya di sini adalah 25. Ini untuk jawaban nomor 3 ya. Bisa juga kita sepertinya. Nah, karena kita menyebutkan query pencariannya 24 sampai tanggal 27, maka yang muncul adalah 3 orang. Seperti itu. Maka yang akan muncul pada saat itu saja, yang alpha pada tanggal itu saja. Nah, kayak seperti itu ya untuk nomor 3. Bisa juga seperti itu pencariannya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4, tampilkan jumlah hadir satu karyawan dalam sebulan. Nah, kita akan menggunakan lagi join ya, join karyawan dan absensinya. Dan yang ditanyakan adalah nama karyawannya dan jumlah hadirnya itu berapa. Jadi kita select nama karyawan, kehadiran, tanggal absensinya, from karyawan, join join absensi, using NIP, where nama karyawan sama dengan, karena kita disuruh menampilkan nama karyawan saja, jadi kita sebutkan saja ini. Nah, jumlah hadirnya. Jadi sini sebenarnya query-nya ini salah, bukan salah sih, sebenarnya belum lengkap. Seharusnya ada boolean n, tapi kita tampilkan saja menurut ini satu karyawan Daya. Terus kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, select count itu untuk menghitung jumlah baris atau jumlah rekod sesuai apa yang kita cari. Select count from karyawan join absensi using NIP, where nama karyawannya, kita sebutkan nama karyawannya. Nah, nama karyawannya siapa, terus nama
karyawannya misalkan Daya. Nah, ini juga masih belum lengkap sebenarnya. Ini masih belum lengkap. Seharusnya di sini ada N. Saya cuma mencoba saja untuk menampilkan jumlah kehadiran. Bukan hadir, tapi jumlah kehadiran. Sementara ya pada soalnya adalah ditanyakan yang hadir saja, hadirnya saja berapa. Jadi kita query lagi. Query kita skip ya. Nah, ini kita query select count, terus kita akan menambahkan nama karyawannya. Nah, select count, nama karyawannya siapa, terus kita menjumlahkan jumlah kehadirannya itu sesuai dengan nama karyawannya. Dan berdasarkan hadirnya, bukan alfanya ya, bukan keduanya, tapi kehadiran. Hadir ya, karena yang ditanyakan adalah hadir. Nah, kita disuruh menampilkan satu karyawan dan statusnya adalah hadir dalam sebulan. Nah, kita mencari nama karyawannya Daya atas nama Daya, dan jumlah hadirnya itu hanya satu kali sebulan. Seperti itu kawan-kawan. Untuk menjelaskannya, kita menggunakan boolean n, mencari berdasarkan nama karyawan dan kehadirannya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja. Mungkin sudah selesai. Oh ya, sudah selesai. Sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya video reaction ya, menjelaskan bahwasanya di laptop saya yang satu itu tidak bisa tidak ada aplikasi untuk merekam layarnya dan wajahnya seperti itu. Makanya saya membuat dulu sebelumnya, dan di sini saya menjelaskan saja dan merekam wajah seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mungkin seperti itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.